Menurut data yang saya kutip dari tahun 2019, ternyata Provinsi Jawa Barat menjadi daerah paling intoleran selama 12 tahun terakhir. Mengapa bisa begitu ya? Apa karena di sana banyak ormas-ormas yang mabuk agama? Atau karena memang pemerintah daerahnya sendiri yang tidak pernah tegas di dalam mendisiplinkan para pelaku intoleran? Atau jangan-jangan karena kedua-duanya? Gempa yang terjadi di Cianjur harus menjadi perhatian kita bersama sebagai sesama manusia yang tentunya diberikan Tuhan rasa empati dan juga rasa kedukaan. Banyak bantuan dari berbagai pihak yang disalurkan ke warga Cianjur yang terdampak oleh peristiwa gempa tersebut. Sayangnya di balik semua kejadian ini muncul berita-berita yang tidak menyenangkan di Cianjur yang banyak beredar di sosial media. Ada berita tentang oknum relawan yang menolak bantuan Indomie dan juga pakaian. Ada juga yang viral sejumlah anggota ormas ya melakukan tindakan tidak terpuji di mana mereka mencopot ataupun mengoyak label bantuan tenda yang bertuliskan Gereja Reform Injil Indonesia atau GRII sambil merekamnya dalam sebuah video. Nah, setelah diproses dan dimintai keterangan, para oknum ormas ini mereka berkilah kalau aksi pencopotan label gereja itu mereka lakukan karena menurut mereka kalau mau memberikan bantuan itu harus tulus dan ikhlas dan tidak perlu membawa atribut ataupun nama gereja atau nama lembaga tertentu. Bahkan yang lebih lucunya dengan alasan mereka ini ya, ternyata bupatinya sendiri yaitu Bupati Cianjur juga sepakat dengan alasan para ormas-ormas ini. Dan tentu saja ini adalah alasan yang konyol karena diduga kuat alasan sebenarnya itu adalah mereka ini sebenarnya sentimen terhadap bantuan ini karena bantuan ini datangnya dari gereja dan menganggap bahwa bantuan ini ada maksud terselubung berupa propaganda agama. Padahal ya teman-teman, label sebuah bantuan itu perlu ya agar para donatur yang mengirimkan donasinya, mereka ini jadi tahu bahwa donasi yang mereka salurkan lewat gereja ya ataupun lewat lembaga itu benar-benar ada buktinya dan tepat sasaran. Jadi sangat disayangkan sekali akibat dari ulah beberapa oknum relawan dan ormas ini, ya akhirnya yang menerima dampaknya adalah para warga Cianjur sendiri. Ada beberapa komentar di sosial media yang mengatakan bahwa orang-orang yang tadinya berniat untuk memberikan donasi, akhirnya jadi berpikir ulang dengan adanya beberapa kejadian ini. Karena mereka merasa bantuan mereka nanti tidak diterima dengan baik atau tidak dihargai. Dan parahnya, karena kejadian mencopot atau mengoyak label bantuan tenda ini, akhirnya tenda yang dicopot labelnya ini, yang dikoyak labelnya ini, ya akhirnya tendanya itu bolong teman-teman, koyak ya. Sehingga ketika para pengungsi berteduh di situ pada waktu hujan, hujannya itu merembes masuk lewat dari sela-sela koyakan label tersebut teman-teman. Jadi sangat disayangkan sekali ya para relawan, para ormas yang bertindak sesuka hati mereka, tapi yang menerima akibatnya, yang menerima dampaknya justru adalah para korban dari terdampak gempa itu ya teman-teman. Sehingga akhirnya aksi terpuji ini sempat diangkat oleh Permadiaya atau si Abu Janda ya. Di dalam akun Instagram pribadinya, Abu Janda dia mengangkat tentang isu ini, lalu dia juga men-tag ya, itu Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil, dan tak berapa lama kemudian Ridwan Kamil pun akhirnya turut memberikan tanggapan terhadap isu ini ya, terhadap masalah ini di dalam akun Instagramnya. Jadi dia mengupload sebuah video beserta dengan caption di dalamnya. Mari kita lihat terlebih dahulu videonya. Miris merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja pembongkaran. Hancur kan?
Bukaran. Iya. Selain mengupload video ini, Ridwan Kamil juga menuliskan caption seperti berikut, teman-teman. Sangat disesalkan dan tidak boleh terulang lagi. Pencabutan label identitas pemberi bantuan tenda oleh oknum warga setempat di tenda pengungsian di Cianjur. Yang pertama, bencana ini datang tidak pilih-pilih dan pastinya mendapati semua orang, semua pihak dan semua golongan di Cianjur tercinta ini. Jadi benar ya teman-teman, yang namanya bencana itu tentu pasti tidak pilih-pilih apakah dia beragama tertentu, apakah dia dari ras tertentu, tidak. Jadi semuanya terkena dampak siapapun yang ada di Cianjur ya. Jadi ada beberapa golongan, beberapa agama, semuanya terkena dampak ya teman-teman. Jadi bencana itu memang tidak pernah yang namanya pilih-pilih. Dan kita juga tidak tahu kapan akan terjadi bencana dan itu semua adalah rahasia Tuhan. Nah, yang kedua, dia mengatakan yang membantu bencana pun datang tidak pilih-pilih. Datang dari semua pihak, dari semua golongan, kelompok, apapun keyakinan atau agamanya. Ya, tepat sekali. Jadi siapapun boleh berhak memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan. Ya, jadi siapapun dengan atribut apapun, mau agama apapun, mau suku apapun, memberikan bantuan terhadap sesama saudara kita itu adalah salah satu sifat yang baik dan terpuji tanpa pandang siapa dia, apa keyakinannya. Ya. Yang ketiga, berdirinya bendera, spanduk, baliho, stiker dari para pemberi bantuan adalah hal yang wajar. Karena mungkin itu bagian dari pelaporan pertanggungjawaban kepada para donatur yang menitipkan bantuan kepada mereka. Ya, jadi nggak salah sih sebenarnya kalau ada kata gereja, ada label-label tertentu di dalam bantuan yang diberikan seperti tenda contohnya ya. Jadi nggak salah karena memang itu merupakan bukti tanggung jawab kalau memang bantuan mereka itu sudah diserahkan kepada penerima bantuan. Jadi para donatur pun tahu, oh ini tenda milik Gereja Reform Indonesia. Ternyata memang benar ada donasi yang diberikan dari gereja ini. Ya, jadi label itu penting teman-teman supaya orang lain itu mengetahui apakah donasi mereka benar-benar disalurkan. Yang keempat, karenanya sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijunjung dengan baik dan dipraktekkan dengan bijak. Bantuan kemanusiaan tidak boleh ternodai sedikit pun oleh unsur kebencian golongan. Nah ini, jadi yang namanya bantuan kemanusiaan janganlah disangkut pautkan dengan unsur kebencian terhadap golongan, agama, dan sebagainya seperti yang ditunjukkan oleh manusia-manusia tadi ya teman-teman. Karena itu sangat-sangat tidak baik dan mencemari sila kedua di dalam negara kita ini, yaitu Pancasila ini ya teman-teman. Lalu yang berikut yang kelima, Ridwan Kamil bilang, saya sudah meminta kepolisian, khususnya Kapolda Jawa Barat, untuk menindaklanjuti hal ini, agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Hatur nuwun. Jadi Pak Ridwan Kamil sudah menyerahkan kasus ini ke Polda Jawa Barat untuk diproses ditindaklanjuti ya teman-teman. Ya jadi ini sudah menjadi kasusnya Kapolda Jawa Barat dan tidak tahu seperti apa tindak lanjut yang akan dilakukan ya, dan semoga lah benar-benar ada sanksi tegas gitu loh terhadap pelaku intoleran ini supaya kedepannya seperti harapannya Ridwan Kamil kejadian seperti ini nggak terulang lagi dan mencoreng nama baik dari Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Ya teman-teman, sekalipun Ridwan Kamil sudah meminta kepolisian untuk memproses hal ini agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Tapi jujur sih, saya jujur sejujur-jujurnya, saya sangat ragu hal seperti ini ya. Intoleransi yang sentimen terhadap nama gereja seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari itu saya ragu teman-teman ya. Karena begini teman-teman. Karena alih-alih para pelaku yang tidak bertanggung jawab ini diberikan efek jera ataupun sanksi tegas ya, malahan dari Kapolres Cianjur sendiri ya, ini Kapolres Cianjur ya, mereka sendiri mengatakan kalau aksi ini bukan merupakan aksi intoleransi ya. Lah, kalau memang bukan hal ini, bukan aksi intoleransi, kenapa yang dicopot itu hanya label yang beratasnamakan gereja? Kenapa nggak semua label aja sekalian dicopot? Ya, kalau memang
supaya orang-orang memberikan bantuan yang ikhlas tanpa bawa nama atribut, nama lembaga. Kenapa cuma gereja doang yang dicopot? Kenapa misalnya kalau misalnya yang mungkin dari Bank BRI, kenapa nggak dicopot juga? Atau dari bantuan dari dompet muafa dari kalangan muslim, kenapa nggak dicopot juga kalau memang itu bawa-bawa nama agama? Dan dengan adanya pencopotan label atas nama gereja ini sebenarnya sudah kelihatan kalau memang kalian ini sentimen terhadap sesuatu yang berbau kekristenan, berbau gereja. Jadi nggak usahlah kalian beralasan ya kalau ini bukan aksi intoleransi, karena udah jelas sebenarnya, dan para pelakunya pun yang merekam aksi ini dari wajah, dari cara berpakaian mereka pun udah tahu. Memang golongan-golongan mereka itu aja terus yang membuat hal-hal seperti ini terjadi. Jadi nggak usah lah berkilah, nggak usah beralasan. Kita udah lama hidup di negara Indonesia ini ya. Sudah tahulah bagaimana taktik-taktik seperti ini, aksi-aksi seperti ini yang tentu saja sangat-sangat tidak terpuji karena ini jelas merupakan aksi intoleransi ya teman-teman. Jadi ya kalau Kapolres sendiri sudah berstatement demikian ya jadi kalau cara kalian ini begini di dalam menangani kasus-kasus seperti ini, ya jadi ya pantas aja, ya wajar aja ya kalau Jawa Barat itu akhirnya menjadi daerah paling intoleransi dalam 12 tahun terakhir. Bayangkan dalam 12 tahun terakhir nih, menurut data dari Setara Institut ya, 12 tahun terakhir jadi juara ya, menjadi daerah provinsi paling intoleransi. Ya gimana nggak menjadi daerah paling intoleran? Wong pemerintah daerahnya sendiri nggak pernah tegas terhadap pelaku-pelaku intoleransi ini. Jadi kalau memang mau Jawa Barat itu bersih dari pelaku intoleransi seperti yang diharapkan oleh Pak Ridwan Kamil tadi, ya lakukanlah sanksi tegas, efek jera, supaya jangan terjadi lagi di kemudian hari. Kalau cuma hanya berbentuk himbauan, ya saya nggak jamin sih kalau Provinsi Jawa Barat bisa keluar dari stigma daerah paling intoleransi. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.